anime dengan MC penyuka brut-brut ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah organisasi Kisaragi, di mana organisasi ini merupakan sebuah organisasi villain yang hampir saja menguasai bumi. Namun seolah bumi saja tidak cukup, organisasi Kisaragi ini ingin juga menguasai dunia isi. Aing sih ingin menamai MC kita ini yaitu si Yanto pemegang burung hitam ya cu. Tapi karena namanya kepanjangan, jadi kita sebut saja sesuai dengan nama organisasinya lah, yaitu Kisaragi. Nah, Kisaragi tentu dong sangat memprotes akan keputusan dari organisasinya, sebab bagi Kisaragi daripada ia harus menaklukkan isekai, lebih baik dirinya itu ritual dan bermain bersama kedua brut-brut atasannya yang sangat embul-embul ini gitu kan. Tapi karena sang atasan mengancam Kisaragi jika Kisaragi tidak ingin mengambil misi ini, maka dirinya akan di PHK. Plus misi kali ini with loli berambut blonde bernama Alice, maka siapa sih yang gak mau pergi ke isekai bareng loli Kang? Jadi Kisaragi pun menerima tawaran dari kedua atasan brut-brut yang embul-embulnya tersebut. Dan sang loli android pun tiba di isekai. Oh ya, BTW, nama kedua atasan brut-brut embul-embul ini itu adalah Belial dan juga Astaroth ya teman-temanku. Terus bang, ilmuwan yang menggunakan kacamata ini siapa bang namanya? Karena gak penting-penting banget dan gak brut-brut juga, aing skip aja lah ya, wanyut. Dan Kisaragi juga bisa membeli senjata, mobil, atau apapun itulah dengan poin kejahatannya untuk keperluan Kisaragi selama di isekai. Tapi karena bisa dibilang MC kita ini lebih mementingkan kepentingan Wano daripada misi, maka poin yang Kisaragi dapatkan setiap menyelesaikan misi itu Kisaragi gunakan untuk membeli berbagai macam majalah per Asoy Geboyan. Menambahkan poinnya sendiri sih sebenarnya cukup simpel. Kisaragi hanya perlu melakukan sebuah tindakan kejahatan apa sajalah. Tapi sekali lagi, karena MC kita ini berotak CBL, alih-alih Kisaragi melakukan seperti pembantaian atau apa gitu, justru Kisaragi memfarming poinnya itu dengan cara Ojo-san, 今からお兄さんが手品を見せよう。さあ手も触れないのにズボンのチャックが降りていくよ。ほれほれほれほれ。悪行ポイントが加算されます。 Ya, sangat CBL sekali bukan MC kita ini. Tapi masalah Kisaragi lebih ke berkah sih. Sebab setelah Snow pun sangat membutuhkan kekuatan Kisaragi yang memang notabene-nya masih fresh dan perkasa untuk masuk ke dalam prajuritnya. Awalnya si Snow mengira bahwa senjata-senjata aneh yang dikeluarkan Kisaragi itu dihasilkan oleh sebuah sihir. Wah, Kisaragi yang mengetahui bahwa di dunia ini ternyata ada sihir, semakin menjadi ketika dirinya dan Ellie secara tidak sengaja melihat sebuah artefak yang menurut Snow si artefak ini merupakan sebuah artefak kuno yang berfungsi untuk memanggil hujan ke desa mereka. Tapi karena kini artefak itu sudah rusak, kerajaan mereka pun dengan terpaksa dia membeli pasokan air dari kerajaan luar. Nah, sebagai android yang canggih, kayaknya otak MC kita udah kejejel sabun deh bro. Namun ya di luar itu semua, karena Kisaragi ini sudah berjasa membetulkan artefak kuno, meskipun awalnya Kisaragi ini ditangkap sih karena menyetel ulang password artefak dengan kata sandinya yaitu festival otong. Tapi sang raja memberi kepercayaan kepada Kisaragi untuk menjadi pemimpin pasukan. Nih, sebagai pemimpin pasukan baru, Kisaragi memilih dua orang bawahannya, yaitu seorang Chimera kawaii bernama Rose. 私はロゼ。そう、戦闘用人造キメラのロゼ。あなたたちにこの私を使いこなせる。よろしくお願いします。私を作ってくれたおじいちゃんがこういう時はこうしろって。おじいちゃんの遺言。 Lalu selanjutnya ada seorang bernama Grim. はじめまして。私はグリムよ。 Yang mana ini ya, percaya sama aing, kedua anak buah Kisaragi ini nggak ada yang bener bejir. Yang satunya seorang Chimera Kang Halu yang cuma bisa nyemburin api secuil. 我が豪華の海に沈むがいい。永遠に眠れクリムゾンブレス。 Dan yang satu lagi, seorang pendeta kematian dengan skill kutukan, tapi dengan persentase hanya 80% saja. Jadi ya kalau kutukan si Grim ini nggak aktif, kutukan tersebut malah berbalik gitu kan kepada dirinya.
おいそんなこれをもう一度さっきのとこに持っていくのかよ Ditambah Grim ini merupakan seorang jomblo yang haus akan pengasuh geboyan ya Kang. Sama Aing mau. ねえ坊や、お姉さんのスカートの中が気になるでしょ。悪行ポイントが加算されます。なんだ清楚系じゃないのかよ本当に見せるつもりまではなかったのに。ねえ、ちゃんと責任取ってよね。専業主婦として養ってもらうわよ。逃がさない Bang, わ。 kalau si Grim ini pakai kursi roda, apakah Grim lumpuh, Bang? Enggak sih, cuman nggak bisa pakai sepatu doang. Singkat cerita, setelah Kisaragi memilih 2 anggota barunya, Tilis pun mengirimkan Kisaragi, Snow, Grim, dan juga Rose untuk pergi ke medan pertempuran guna melawan pasukan Raja Iblis yang kini sudah semakin dekat dengan kerajaan mereka. Namun karena sifat MC kita ini bedegul brutal ya teman-temanku, alih-alih Kisaragi melakukan pertarungan secara langsung dengan para pasukan Raja Iblis, Kisaragi lebih memilih untuk menghancurkan saja persediaan mereka. Karena ya Kisaragi berpikir jika pasukan sudah menipis, maka secara otomatis pasukan Raja Iblis pun akan mundur untuk sementara. Yang emang sih dalam segi taktik Kisaragi ini sangat cerdas. Namun dalam segi harga diri seorang kesatria, di mata Snow Kisaragi itu hanyalah seorang pengecut yang berotak CBL. Tapi bodoh amat lah ya, maka kini kita diperlihatkan ここは通さねえぜ逆らうやつは皆殺しだ Namun baru saja Kisaragi ini menghancurkan pasukan musuh, tiba-tiba saja muncullah なんだあれグリフォン。たく、やってくれたね。 Alamak, siapakah gerangan Kang wanita brut-brut embul rasa choco chip ini? Jadi, sang brut-brut embul rasa choco chip ini itu bernama Hein, salah satu dari keempat raja surgawi dari pasukan Raja Iblis. Atau untuk kedepannya kita panggil saja Jenderal Iblis lah. Nah, Hein yang melihat akan kecerdikan dan strategi kotor dari Kisaragi, di sini Hein sangat tertarik untuk merekrut Kisaragi ke dalam pasukan Raja Iblisnya. Dengan imbalan, jika Kisaragi mau join ke dalam pasukan Raja Iblisnya, maka si Wanuk yang bersemayam di bawah sana akan dimanjakan oleh Siren, Dwarf, dan pastinya Sukubus. Yang oleh sebab itu tidak pakai lama Kisaragi pun menjawab 入ります 即決すんな。 tapi selain kemunculan Hein, si wanita embel rasa choco chip ini muncul juga gitu Jenderal Iblis lainnya yang diketahui bernama Gadalkan. Atau untuk kedepannya kita panggil saja Gadalkon lah ya, karena kepalanya mirip Falcon. Di mana baru saja si Gadalkon ini muncul. あれ、おはようございます。 Yap, Grim pun tusun begitu cepat. Wah, Kisaragi yang mengetahui salah satu harem brut-brut embulnya ditambah yang ini lemah iman sudah tusun, tentu dong tidak akan membiarkan si Gadalkon pergi begitu saja. Tapi sebelum pertarungan ini berlangsung lebih jauh, Gadalkon terpaksa harus mundur karena suatu alasan yang masih belum diketahui. 叫んなよ逃げる気じゃねえだろうな知らねえ待て降りてこいよなさあ Tapi tenang kok, karena Grim ini merupakan seorang penganut dari dewa kematian, maka ya bisa di-recall lah dengan melakukan sedikit ritual, yang oleh sebab itu 隊長、そんなところで何やってるの？お前が生き返るのを待っていたんだよどうして？ ya Grim pun hidup kembali. Namun meskipun begitu, sebagai seorang android canggih yang sama sekali tidak mempercayai hal-hal tabu seperti kutukan, sihir, dan juga dewa, di sini Alice itu meminta kepada Grim untuk membuktikan semuanya tepat di hadapan matanya tersebut. Wah, Grim yang merasa terhina ini pun tentu dong langsung melakukan ritual kembali untuk memanggil sesosok iblis kuno yang boy gedenya. Maksudnya itu badannya bro, itu lihat gede banget kan badannya. 我を呼び出すほどの欲望の持ち主がいるようだな。マジかよドエロい姉ちゃんが生えてきた Nah, sebagai imbalan karena sudah memanggil dirinya, sang iblis kuno ini akan memberikan satu permintaan apapun itu kepada mereka. Melihat ada sebuah kesempatan, tentu dong dengan otak CBL-nya, Kisaragi pun berkata,
Iblis Chan, boleh nggak aku minta harem brut-brut yang kalau berlari brut-brutnya itu bisa gondal gandil dan bergoyang-goyang dengan riang penuh semangat? Tapi belum sempat si iblis kude ini mengabulkan permintaan Kisaragi, Alice menyele dengan meminta, Bikinin planet bisa bang. 叶えてやろ何浮くせそうだ早く作れ待てちょっと待て Nggak bisa. Ya udah sedotin dong Messi di rumah Aing. Sekarang lagi mampet tuh. この我を誰だでトイレ掃除やんのかやんないのかどっちなんだ我は大悪魔であそのすんません sampai kena mental cuy ini iblis. And ya, karena merasa terhina dan memang gak ada harga dirinya di hadapan Alice, maka dengan terpaksa deh iblis kuno ini pun pergi lagi. Tapi ya, di luar Kisaragi yang kecewa berat, pertempuran mereka dengan pasukan Raja Iblis pun masih terus berlangsung. Yang mana kali ini kita diperlihatkan Hein dengan full squadnya plus golem yang siap memporak-porandakan kerajaan mereka. Nah, Kisaragi yang melihat akan kemunculan golem pada awalnya sih sama sekali tidak mau berurusan dengan monster tersebut ya teman-teman. Tapi karena pasukan Snow dan Rose juga memiliki pemikiran yang serupa, maka dengan terpaksa Kisaragi pun harus menghadapi golem tersebut seorang diri. となるとお前の相手はあいつだなマジかよかかってこいこら如月星戦闘服の力見せてやるアリス絶対折れてるよ折れてるって Namun untungnya lagi-lagi Kisaragi terbantu oleh Alice yang dengan C4-nya Alice berhasil menghancurkan golem tersebut. Dan kini yang tersisa hanyalah Hein saja. Nah, Hein yang begitu terkesan dengan semua senjata yang bisa dikeluarkan oleh Kisaragi untuk yang kedua kalinya menawarkan Kisaragi guna join ke dalam pasukan Raja Iblis. Dengan imbalan kali ini adalah Kisaragi yang dapat dikenyot sampai kering oleh Sukubus, Vampir, dan juga Seren. Anjing, otong mana cu yang tidak tergoda. Tapi ketika Kisaragi akan menyetujui kontrak tersebut, 耳元で甘い声でささやいてくれるセイレンアリスごめん俺もダメかもしれん ya, tiba-tiba saja Snow langsung menyerang Hein yang seketika melemparkan sebuah batu, di mana batu ini merupakan sumber dari energi sihir yang Hein miliki. Panik sejadi-jadinya lah sudah ini Hein, karena ya tanpa batu tersebut kekuatan Hein hanyalah sebatas krocok saja ya teman-teman. Yang tentu lihatlah muka CBLMC kita ini boy. Di sini Kisaragi memanfaatkan hal tersebut untuk いいよああそうよそれいたラッキーマッチいいぞ6号もっとだ ya, Kisaragi memanfaatkan kelemahan Hein untuk memfoto dirinya guna dijadikan bahan ritual harian. Jujur, kalau Aing jadi Kisaragi daripada dijadikan bahan ritual, mending Dan kalian tahu apa yang lebih parah lagi selain difoto-foto oleh MC CBL? Jadi ya, Kisaragi akan memberikan batu sihir milik Hein asalkan Hein mau mengambilnya sendiri. Tapi lihat aja hati sama kalian. 何をお前何やってんだ ほら取ってごらん 悪行ポイントが加算されます Yap, karena kini keadaan Hein benar-benar terpojok, maka dengan terpaksa Hein pun memutuskan untuk mundur kembali dari medan pertempuran. Namun baru saja Kisaragi ini memukul mundur sang Jenderal Iblis dengan begitu sigmanya, kali ini Kisaragi benar-benar mendapatkan masalah dikala Snow secara tidak sengaja mendengar perkataan Kisaragi mengenai dirinya yang seorang mata-mata. ぼちぼちスパイ任務を完了させないとな今度の報酬にアジトの一つでももらおうぜおいそういう話は日本語でだなスパイとはどういうことだ Wah, Snow yang mendengarkan hal itu pun dengan terpaksa harus mengeluarkan Kisaragi dari skuadnya. Yang sebenarnya sih Kisaragi nggak terlalu peduli-peduli banget akan hal tersebut dan lebih memilih untuk memfarming poinnya dengan cara menunjukkan si Muano ke semua orang. 俺を見ろせ
嬢さん勇気を出して俺のズボンのチャックをチーってしてごらん。これじゃ逃げられない。いやあんた転んでないだろ。嘘よ、こんな美少女が夜中無防備にふらついてるのに手も出さないなんてありえないわ。いやだから。 Ya, walaupun dari situ Kisaragi ini mendapatkan julukan dari para masyarakat, yaitu si Wano hitam tanpa bulu. はい。ごめんなさい。そのチャックが開いてそこからお金を渡してくるのかと。チャックマンだ。おいチャックマン、チャックを下ろして見せてみろよ。 Tapi ya kepergian Kisaragi ini tidak lama kok. Sebab tak selang lama dari julukan si Wano hitam tanpa bulu muncul, Tilis tiba-tiba saja menghampiri Kisaragi untuk meminta bantuannya. Karena Tilis sadar hanya Kisaragi lah gitu kan yang bisa mengalahkan pasukan Raja Iblis. Ditambah dalam waktu dekat, pasukan Raja Iblis dengan lebih full squadnya akan datang kembali menjajah kerajaan mereka. Ya Kisaragi yang memang pada dasarnya masih nyah banget gitu dengan kerajaan Tilis, maka dengan senang hati Kisaragi menerima penawaran dari Tilis tersebut. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan pertempuran pun sudah mulai berkobar. Dan benar saja ya teman-teman, tanpa bantuan Kisaragi, ya meskipun sudah ada Snow, Grim, dan Rossi, tapi mereka saja tidak cukup untuk membuat pasukan Raja Iblis mundur dari wilayah mereka. Ditambah saat ini si Gadalkon pun hadir juga gitu kan. Nande? Kono Kimera! Awalnya sih dengan kekuatan CBL miliknya untuk menambahkan poin seperti ini, Kisaragi dapat bertarung dengan seimbang melawan seluruh pasukan Raja Iblis yang ada. Tapi karena kali ini ada si Gandalkon, maka Kisaragi pun tidak memiliki pilihan lain selain harus menggunakan sebuah senjata pusakanya. Wano hitam tanpa bulu itu kah bang? Mau dilodo gitu si Gandalkon sama Kisaragi? Ya enggak dong, melainkan ya sebuah pedang berjeruji, di mana dengan pedang ini Kisaragi dapat dengan mudah membantai seluruh pasukan Raja Iblis termasuk si Gandalkon. Dan iya, Hein yang lagi-lagi dibuat tidak berkutik oleh Kisaragi. Dengan terpaksa dia harus pergi menarik pasukan Raja Iblisnya kembali. Tapi bodoh amat lah ya soal Hein, karena setelah pertarungan usai, Snow yang diam-diam ternyata sudah salah prasangka kepada Kisaragi pun lambat laun mulai jatuh cinta ya kan kepada MC CBL kita. Dan jika Kisaragi benar-benar serius dengan dirinya, Snow mau kok di ini, di itu, dan di anu-anu oleh Kisaragi dan membangun rumah tangga bersama. Tapi kalian tahu apa jawaban Kisaragi? Dengar aja cu sama kalian. お前のことが好きだなんて一言も言った覚えはないぞ。顔と体は結構好みだから後腐れなく一発やらせろって言ってんだよ。言わせんな恥ずかしい。クールダウンが終了しました。 Kalau Ain jadi Kisaragi, Ain cukurukuk dulu itu sampai nggak bisa jalan. Dan ya, karena reputasi Kisaragi ini terus-menerus meningkat, Tilis pun mempercayakan Kisaragi dan partinya untuk menjalankan sebuah tugas diplomasi ke kerajaan tetangga terkait pembelian air yang kian hari kian seret. Loh, bukannya ada artefak kuno itu ya bang? Ya kali, si Tilis bilang festival otong ke seluruh warganya. Meanwhile, nah, setibanya di kerajaan tetangga, udah kacau dari awal nying, seperti si Grim yang terus-menerus menggoda semua pria yang ada di sana. 死者殿だなんてよそよそしいわよ。ちゃんとグリムって呼んで。いいえ、それよりなぜ裸足なのかお尋ねしても。宗教上の理由です。
Rose yang tidak bisa berhenti makan, sampai Snow yang seketika berubah menjadi cewek cabe-cabean ketika mengetahui bahwa kini mereka akan bernegosiasi dengan seorang pangeran. Fun fact aja ya, di luar kebrut-brutan yang bisa meningkatkan nafsu makan kalian, Snow ini merupakan cewek mata duitan ya teman-teman. スノー殿、わしとて自分の容姿は分かっている。政治など言わずとも。あなたは十分に魅力的です。私の目を見てください。これが嘘をついている者の目に見えますか？ 確かに。 Tapi ketika Kisaragi dan Alice tengah menyusuri sisi istana, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan いや絶対美少女を生み出す装置だって。触るな！このバカどもがその装置がどれほど貴重なものなのか分かっているのか。 Ya, mereka bertemu dengan seorang jenderal iblis lainnya bernama Russell. Plus 一体何事？なんでこんなところにいるのか知らんが、エロ幹部ゲットだぜ。 modar sudah ini boy, si Hein dicukuruk oleh Kisaragi. Namun ya alasan Hein berada di kerajaan manusia itu bukan untuk berperang atau apa ya, melainkan untuk menjalin diplomasi juga dengan sang pangeran. Ya meskipun cukup mengagetkan, tapi bagi sang pangeran di mana ada cuan disitulah dirinya masuk. Wah, Snow yang tak ingin sang pangeran diembat begitu saja oleh si Hein brut-brut embul rasa choco chip, tentu dong tidak akan tinggal diam, sehingga terjadilah 魔族などよりやはり人間同士が一番かと。エンゲル様、私の方が。困った娘たちだ。まったく。わしは興味がないと言ってるのだがな。 Iya, pelajaran dari scene ini itu adalah jika kalian sekarang hidup susah, maka bekerjalah. Bekerjalah hingga kalian banyak duit dan kalau bisa bangun istana kalian sendiri. Karena percaya padaku anak muda para penerus bangsa, jika kalian nanti menjadi kaya, tangan itu, ya tangan yang kalian biasa gunakan untuk menggosok si kecil dengan balutan sabun dan hand body, bisa merasakan keempukan dari brut-brut yang embul-embul. Tapi bang, kalau begitu nanti ceweknya cuma suka sama duit kita bang. Bakayaro, kalian tahu foto ini? Dari foto ini pun kalian tahu kan bahwa duit itu lebih penting dari tampang dan duit bisa beli kesetiaan. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya malah dienter sama NPC berambut blonde, bagaimana bang? Nah, kalau itu berarti yang bermasalah manu kalian yang terlalu kecil ya anak muda. Kisaragi yang merasa tersaingin menjadi MC harem pun tentu dong tidak akan tinggal diam begitu saja, apalagi disenyumin sinis oleh UB seperti ini. Yang mana dengan kebedegulannya Kisaragi melakukan おい6号、お前まさか。とも有名な必殺芸、アチョンマゲ。悪行ポイントが加算されます。 Welah dalah, malah disodorin si Muano hitam tak berbulu, Ci. Dan ya, berkat kelakuan MC bedegul kita, kerajaan tetangga dan pasukan Raja Iblis pun bekerja sama deh untuk memperangi kerajaan mereka. されぬ場合、武力の行使も自殺、血をもっての報復とする。有効の死者を送り出したら、まさか宣戦布告されるとは思ってもみませんでした。済んだことはしょうがないじゃん。 Wah, Tilis yang mengetahui bahwa mengirim Kisaragi si bedegul akan jadi seperti ini, tentu dong auto murka. Tapi Tilis masih memberikan kesempatan kepada mereka berdua, yang mana jika mereka berhasil mendapatkan biji air yang berada di sesosok Raja Pasir, maka Tilis akan memaafkan perlakuan mereka. Yang oleh sebab itu, karena tidak memiliki pilihan lain juga, kini kita diperlihatkan Kisaragi dan seluruh haramnya pun langsung utiwi menuju tempat Raja Pasir berada. Yang awalnya sih perburuan ini berjalan dengan lancar dan mereka pun banyak mendapatkan biji air ya. Tapi karena tak selang lama dari situ sang Raja Pasir mulai muncul dan mengejar mereka, Kisaragi tidak memiliki pilihan lain selain harus mengorbankan mobilnya yang mengangkut bertonton biji air tersebut. Dero. Dan yap, karena kini mereka berdua berada di gurun pasir serta poin Kisaragi pun seret, maka dengan terpaksa mereka kembali ke istana dengan berjalan kaki. Mulanya sih masih berjalan dengan lancar ya, meskipun si Grim sudah tusun duluan.
動かなくなったグリムの方を見ている。 Namun, karena pasukan mereka yang terbatas, lambat laun membuat Kisaragi dan seluruh haramnya pun mulai kehilangan akal sehat mereka. Seperti Kisaragi yang mulai gelisah karena dari kemarin belum mengeluarkan sesuatu berwarna putih dan berbau pandan. Aing hampir lupa kalau MC kita ini dari awal emang udah nggak sehat ya teman-teman. Sampai Snow yang memberikan izin kepada Kisaragi untuk mengini, mengitu, dan menganunya demi bisa mendapatkan poin, walaupun ujung-ujungnya poin Kisaragi ini nggak bertambah juga sih. おかしいな。フエネ、お前ひょっとして喜んでんの？うわー！ Sampai Kisaragi yang mengira bahwa Rose itu ingin melakukan adegan cukurukuk dengan dirinya, yang padahal mah cuman kelaparan aja ya para penonton. 何をするつもりなんだ？襲うんだよ、食うんだよ。そうです。隊長を食べるんです。食べるって性的な意味でだろ。食欲的な意味ですよ。 Namun berkat Kisaragi yang pada akhirnya terpaksa harus mengini, mengitu, dan menganu Rose, pada akhirnya Kisaragi pun mendapatkan poin yang cukup untuk membeli mobil dan juga makanan. Namun karena lagi-lagi misi ini gagal, Tilis pun memberikan misi pengganti kepada Kisaragi untuk menghentikan pasukan Raja Iblis yang ingin mengambil sebuah senjata kuno yang berada di sebuah reruntuhan. Yang oleh sebab itu kini kita diperlihatkan Kisaragi dan seluruh partinya yang diam-diam mulai mengikuti Russell dan juga Hein sampai mereka berdua itu bisa melewati seluruh jebakan serta menemukan senjata kuno yang dimaksud. Dan ketika Russell dan Hein sudah menemukan senjata itu, どこかが故障している様子もない。この分なら死にさらせ。魔王軍幹部水のラッセル。息してねえぞ。 Cah, sudah Kang itu telur, tapi karena hanya Russell lah satu-satunya orang yang bisa mengoperasikan senjata kuno tersebut, Kisaragi pun kembali menghidupkan Russell dan mengancamnya untuk segera mungkin menghidupkan senjata kuno itu. Karena jika tidak, jangan harap brut-brut embul rasa choco chip milik Hein akan bisa pulang dengan lengkap. Wah, Russell yang menyadari akan hal ini pun tentu dong tidak memiliki pilihan lain selain menuruti semua keinginan Kisaragi. Tapi ya, dengan kekuatannya, Russell berhasil menghidupkan kembali sang senjata kuno tersebut. Namun, karena kini Hein berhasil berteleportasi, ya meskipun gak lengkap sih. 引き分けだ。次に会った時こそ。させるか。悪行ポイントが加算されます。 Tapi Russell yang mendapatkan kecebeelan dari Kisaragi ini berniat untuk mengirim Kisaragi ke Isekai secepat mungkin. Sadar bahwa mereka belum bisa menang melawan senjata kuno berbentuk Gundam tersebut, tentu dong Kisaragi dan para haramnya pun tidak memiliki pilihan lain selain kabur. Tapi ya karena kini mereka benar-benar terjebak, Alice pun meminta kepada Kisaragi untuk mengulur waktu. Sementara dirinya akan memanggil sebuah senjata pusaka terkuat yang pernah dimiliki oleh organisasi Kisaragi. Ya, Kisaragi yang percaya kepada Alice tanpa pikir panjang langsung memberanikan dirinya untuk by one melawan Russell yang menggunakan senjata kuno tersebut. Tapi ya tentu meskipun Kisaragi ini sudah mengeluarkan seluruh senjata yang ia miliki, tetap saja gitu kan hal itu sama sekali tidak memberikan damage yang berarti kepada Russell. Hingga ketika Kisaragi ini sudah benar-benar terpojok, muncullah Alice dengan senjata pusaka terkuat yang pernah dimiliki oleh organisasi Kisaragi. Yang oleh sebab itu ya, pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Russell dan menawannya di penjara bawah tanah. Nah, karena Russell ini merupakan tipe iblis yang menggunakan kekuatan air, Kisaragi pun memohon kepada Russell untuk memberikan pasukan air yang cukup di kerajaan mereka. Tapi kalau Russell menolak pun tidak apa-apa juga kok, paling dicukurukuk gitu kan oleh si Fury penyuka loli ini. 許されるわけがねえにゃん。降参するから。こんなのおかしい。おかしいよ。ごめんなさい。許してください。And ya, karena permasalahan air di kerajaan mereka sudah teratasi, walaupun dengan cara yang agak susi, serta proses perdamaian dengan kerajaan tetangga pun tengah Tilis urusi, maka dengan berat hati, anime yang berjudul Aku Ingin Pergi ke Isekai demi mencukurukuk semua iblis terutama sukubus pun tamat mamang. Dan di akhir scene kita diperlihatkan 私が援軍に行こうかしら。
Apakah brut-brut embul lainnya akan muncul? Ya tunggu aja di season 2, Mang. Baba Bowie.